Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara mahasiswa sekalian. Walaupun pertemuan pertama kita ini menggunakan video, tapi saya harap saudara mahasiswa sekalian tetap semangat ya untuk berkuliah, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, pada materi kita Pendidikan Pancasila itu akan diampu oleh saya sendiri, Yeni Fitria, SHMH. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di Universitas Eka Sakti, dan insya Allah selama 15 ataupun 16 pertemuan pada semester ini saya akan mengajar saudara untuk mata kuliah kita Pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan, ada baiknya juga kita membicarakan mengenai kontrak kuliah. Gunanya kontrak kuliah itu untuk apa? Gunanya adalah agar kita, saya, dan juga Anda sebagai mahasiswa mengetahui apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita jalani selama masa perkuliahan Pendidikan Pancasila ini dalam satu semester, ya, yaitu pada semester ganjil sekarang. Untuk kontrak kuliah yang pertama adalah saudara akan saya berikan materi perkuliahan berupa PowerPoint, kemudian nanti juga akan kita berjumpa di dalam Zoom meeting, dan juga ada video penjelasan seperti video sekarang ini, video penjelasan yang saya berikan kepada saudara dalam rangka pemberian materi perkuliahan. Kalau sudah belajar tidak afdol rasanya kalau tidak ada tugas. Ya, tugasnya apa? Kalau berkuliah dengan saya, tugasnya tidak banyak, hanya satu saja, yaitu mengupload video. Video apa yang perlu diupload? Video yang perlu saudara upload di akun YouTube saudara adalah video mengenai resume per bab. Jadi dalam mempelajari pendidikan Pancasila, kita itu berpedoman kepada buku Pendidikan Pancasila dari Kementerian Ristek Dikti keluaran tahun 2016, di mana dalam buku itu ada 7 bab ya yang akan kita pelajari setiap pertemuannya. Jadi setelah mempelajari materi per bab, maka silakan saudara membuat resume berupa video yang menjelaskan apa saja yang saudara pahami dari materi per bab tersebut. Lalu silakan upload di akun YouTube-nya masing-masing. Bagaimana cara menyerahkan tugas kepada saya? Caranya adalah silakan saudara upload video itu di akun YouTube dan share link video tersebut di absen kehadiran saudara. Ya, kalau sekarang belum paham tidak apa-apa, nanti seiring berjalannya perkuliahan akan kita pelajari bersama-sama bagaimana teknisnya membuat video dan juga mengirimkan tugas video tersebut. Kemudian apalagi nih kewajiban saudara dalam perkuliahan pendidikan Pancasila? Selain mempelajari materi, membuat tugas, saudara juga ada kewajiban lain, yaitu mengikuti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ujian tengah semester ini pada minggu ke-8. Kalau sekarang itu kita sudah masuk ke minggu kedua, maka di minggu 8 nanti kita akan UTS. Dan ujian akhir semester ataupun UAS-nya itu pada minggu ke-16. Kalau minggu ke-8 itu berdasarkan kalender akademik berarti di awal November. Jadi waktunya tidak lama lagi ya, karena pertemuan kita selama satu semester itu lebih kurang 16 kali ya, ditambah dengan minggu kemarin ketika saudara PKKMB itu sudah
masuk ke minggu pertama, tapi tidak apa-apa, kita belum bisa dikatakan ketinggalan jika kita memulai perkuliahan di minggu kedua ini. Kemudian apalagi nih yang perlu saudara ketahui selain kontrak kuliah? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan juga mengenai silabus. Silabus itu apa? Silabus itu adalah poin-poin penting apa yang akan kita pelajari dari materi tersebut, ya. Jadi petunjuknya. Yang pertama adalah untuk minggu depan, ya, pada minggu ketiga alias pertemuan kita yang kedua, kita akan mempelajari mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila, kemudian juga setelahnya kita akan mempelajari materi pada bab kedua, yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, dan juga bab ketiga, Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan juga Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian yang keenam ada Pancasila sebagai sistem etika, dan bab terakhir adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tadi sudah saya sampaikan ya, dalam buku ataupun modul pembelajaran kita ada 7 bab, tapi dari 7 bab ini ada lagi selanjutnya. Apa saja poin-poin yang akan dipelajari dari masing-masing bab itu? Itu adalah yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai materi pendidikan yang disampaikan di perguruan tinggi, kemudian apa alasannya Pancasila ini diperlukan, apa alasannya kita mempelajari Pancasila, kemudian ada juga upaya kita untuk menggali sumber historis, sosiologis, dan juga politis, serta yuridis dari masing-masing babnya nanti. Kemudian ada juga dinamika dan tantangan. Contohnya dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian selanjutnya ada esensi dan juga urgensi Pancasila. Ya, oke, itu adalah poin-poin pentingnya. Kemudian untuk mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila ini tidak hanya terfokus pada buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan juga Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti, tapi juga ada buku-buku pendukung atau referensi pendukung lainnya, yaitu contohnya buku Kailan yang berjudul Pendidikan Pancasila yang diterbitkan di Jogja pada tahun 2003. Kemudian bukunya Noto Nagoro, Pancasila secara ilmiah populer, ya, yang dikeluarkan pada tahun 1983, masih tetap relevan isinya ya, walaupun sudah berpuluh tahun. Kemudian juga bukunya Yudi Latif, ya, yang berjudul Negara Paripurna yang diterbitkan pada tahun 2017, dan juga Anwar Arifin yang berjudul Pancasila Ideologi Tengah Tanpa Oposisi tahun 2018. Apakah terbatas kepada referensi ini saja? Tidak. Banyak lagi referensi-referensi lainnya. Silakan boleh saudara tambahkan, saudara cari, baca, pahami, ya, untuk menambah wawasan kita mengenai pendidikan Pancasila. Untuk minggu pertama ini hanya mengenai kontrak kuliah dan juga silabus, ditambah di dalamnya ada referensi untuk pembelajaran. Jadi selamat belajar, selamat berkuliah di Universitas Eka Sakti. Insya Allah jalanilah kuliah Anda sebaik mungkin. Kita bertemu di semester 8 dengan status saudara sebagai sarjana. Ya, berkuliah di Universitas Eka Sakti 8 semester, dan di semester 8 saudara akan mengikuti ujian komprehensif dan insya Allah akan selamat bergelar sebagai sarjana. Oke, itu saja yang
saya sampaikan pada video materi pertama ini ya, video perkenalan ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.